Itu yang penting tuh bangun mood. Karena kalau nggak mood, biarpun kita sering olahraga, kalau pas lagi nggak mood tuh ya nggak mood. Targetnya mau apa sih? Ya. Gitu. Apakah mau menurunkan berat badan? Apakah mau menjaga kebugaran, menjaga kesehatan, atau tadi pengen pinter, ya pengen semakin pinter, pengen gaul, ya kan, pengen ngonten. Halo Sobat Perpus dan Arsip, selamat datang di Bincang Buku, segmen baru, segmen seru dari podcast Perpustakaan dan Arsip. Di sini kita bakalan ngobrol asik tentang buku-buku pilihan, bedah isi cerita, dan cari tahu inspirasi di balik setiap halamannya. Bersama saya Lili Uswah. Dan saya Yulis. Tentunya pada episode kali ini Bu Lili, kita tidak akan sendirian. Kita akan kehadiran narasumber yang profesional dan ahli di bidangnya, yang akan mengulas tentang olahraga, kebugaran, dan kesehatan. Dan obrolan pada hari ini cocok banget dengan kita yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa. Ya, tepat sekali Bu Lili. Hadir bersama kita Profesor Dr. Denny Agustiningsih, MKes IFM. Beliau adalah ahli fisiologi olahraga dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, yang baru-baru ini menulis buku Bergerak Yuk, Olahraga Bagi Pemula. Dan pada episode ini kita akan kupas tuntas bagaimana tips menjaga kesehatan fisik agar tetap bugar dan sehat dalam menjalani ibadah puasa hingga sampai nanti Lebaran dan pasca Lebaran. Halo, selamat datang Prof. Denny. Terima kasih. Selamat kemarin pengukuhan guru besarnya, dan tema yang diambil adalah tentang fisiologi olahraga. Mungkin Prof. Denny bisa menceritakan kenapa memilih fisiologi olahraga atau yang melatar belakangnya apa? Baik, jadi fisiologi olahraga itu adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang bagaimana tubuh itu merespon terhadap setiap gerakan yang kita lakukan selama beraktivitas fisik dan berolahraga. Nah, topik ini sangat menarik karena manfaat dari berolahraga itu banyak sekali. Dan itu perlu dikaji kenapa dia bisa bermanfaat, bagaimana mekanismenya, sehingga kemudian kita bisa mengajari, bisa mengajak semua lapisan masyarakat untuk semuanya bergerak bersama-sama. Wih, menarik ini Bu Lili. Bergerak bersama-sama. Ya, artinya bagaimana agar tubuh kita itu bisa menjadi bugar terus-menerus, sehat terus-menerus, seperti itu, ya Prof? Betul, jadi ketika kita bergerak itu kan ada perubahan di dalam tubuh kita yang kemudian menyebabkan tubuh kita itu semakin baik, semakin sehat, dan semakin bugar. Dan tentunya semakin produktif. Ya, mungkin ada olahraga untuk selama kita berpuasa seperti ini, olahraga yang cocok untuk kita apa? Selama berpuasa dan setelah Lebaran pun atau sehari-hari, yang pertama harus diingat olahraga itu harus sesuai dengan minat dan kemampuan. Oke, minat dan kemampuan. Ya, sehingga kalau kita memilih olahraga itu tidak boleh FOMO, tidak boleh asal kepingin. Ya, jadi bisa, kalau sekarang sedang trennya lari, tapi kita tidak mampu, tidak kuat untuk lari, ya jangan ikut lari. Ya, jadi tetap sesuai dengan minatnya apa. Ya, kemudian kemampuannya seperti apa. Apakah memang sudah biasa bergerak atau memang baru mulai, baru ada minat, baru kepingin mulai berolahraga. Itu pilihannya akan berbeda. Termasuk mungkin selain minat tadi juga disesuaikan dengan apakah ada misalnya pilihan saya perempuan, kemudian untuk laki-laki apakah ada bedanya pilihan olahraga itu? Sebetulnya tidak ada bedanya, tapi yang penting ketika kita sudah memilih satu olahraga, kita tidak boleh hanya melakukan itu saja. Kita harus mengkombinasikan dengan tipe olahraga yang lain. Misalnya tadi kita sudah memilih lari, dan kita bisa melakukan
lari, tidak ada kendala kakinya sakit, tidak ada kendala kemudian nafasnya selalu terengah-engah. Nah, kita lari. Tapi di hari-hari lain atau sebelum berlari kita harus mengkombinasi dengan olahraga lain. Apakah itu olahraga peregangan dan juga olahraga beban. Kenapa olahraga beban? Karena dia akan membantu memperkuat ototnya. Nah, tapi ini Prof ngomong-ngomong, kadang-kadang nih, terutama bagi kalangan olahragawan gitu, dan mungkin juga kalangan yang mau diet-diet seperti saya gini ya, itu ada slogan no pain no gain. Jadi kalau nggak bisa lari, paksa lari. Karena katanya lari itu bentuk kardio yang paling bagus gitu. Bahkan kalau perlu, kardio terus saja, nggak perlu ada dikombinasi dengan olahraga yang lain. Itu gimana, Prof? Ya. Nah, no pain no gain itu memang sangat ngetren ya. Di mana-mana kita lihat, tapi sebetulnya ada hal yang berbahaya di balik no pain no gain. Kalau kita ingin menguatkan otot, itu no pain no gain silahkan. Walaupun pain-nya itu harus dilihat seberapa. Pain itu harus hanya terasa tidak nyaman, bukan rasa sakit yang menusuk atau seperti robek. Jadi hanya tidak nyaman, ini kok berat banget ya, ya sudah sampai di situ paksa sedikit. Kalau nyeri ya sudah berhenti, besok pagi diulangi lagi, tapi harus dinaikkan lagi bebannya. Begitu. Begitu. Jadi pain-nya hanya sampai di sana, ya, bukan kemudian dipaksakan sampai pokoknya sesakit apapun saya harus tetap. Terus, ya itu tidak, karena itu artinya ada bagian tubuh yang rusak. Oke. Tapi sebenarnya ada durasi waktu untuk olahraga itu berapa lama sih, Dok? Durasi waktu untuk olahraga yang disarankan 30 sampai 45 menit untuk latihan inti. Tapi sebelum latihan inti harus ada pemanasan dan harus ada pendinginan. Jadi kalau kita total sekitar 1 jam. 1 jam. Kita berolahraga. Kebutuhan tubuh untuk harus melakukan olahraga itu bagi orang satu orang dan orang lain sama? Berbeda. Makanya tadi harus sesuai minat dan kemampuan. Mungkin bagi orang yang kayak Bu Yulis ini yang sudah sering berolahraga, setiap saat berolahraga, beban yang harus dia kerjakan, misalnya dia lari 5 kilo nggak terasa. Tapi bagi orang lain yang baru mau memulai, 200 meter saja sudah ngap gitu ya. Itu makanya olahraga itu harus ada progres. Jadi tidak, kalau sudah bisa 5 kilo ya jangan berhenti di situ gitu. Harus ditambah lagi tanpa membuat kita sakit, tanpa pain-nya tadi tidak kemudian mengganggu. Nah, kembali ke no pain no gain tadi, ada satu hal yang penting sebetulnya. Kalau bagi mereka yang memang punya kendala usia, usia sudah lebih dari 40 tahun, kemudian ada latar belakang kesehatan lain, tidak boleh pakai no pain no gain. Jadi itu tidak berlaku bagi itu tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Deni tadi. Berarti termasuk kategori usia kita ini. Tidak berlaku untuk Gen Z dan usia-usia muda. Tapi sekarang ini ada istilah remaja jompo tuh. Ya, nah itu mereka yang jarang atau malas bergerak itu gimana mungkin menurut Prof. Deni? Ya, remaja jompo ini memang ya itu yang harus kita ajak untuk bergerak bersama-sama supaya tidak lagi jadi jompo, kembali ke remaja. Maka remaja ini harus kita motivasi. Mungkin diiming-imingi begitu ya, bahwa ketika melakukan olahraga apa yang kemudian menjadi benefit bagi mereka. Karena Gen Z itu kalau tidak melihat benefit, mereka tidak akan mengerjakan. Tidak ada reward, tidak ada benefit yang dirasakan. Jadi mungkin sebetulnya olahraga itu salah satu manfaatnya adalah membuat kita semakin pintar, semakin cerdas. Nah, itu manfaat dari sisi akademik. Yang kedua mungkin kita bisa membuat mereka bersosialisasi lebih baik lagi. Ketemu teman yang banyak, ketika mungkin ikut fun run, kemudian ikut goes bersama-sama, itu kan ketemu banyak orang. Mereka bisa meninggalkan sejenak gadgetnya. Prof, ini loh, ini judulnya kan tentang bergerak yuk olahraga bagi pemula. Kenapa memilih pemula? Atau pemula ini definisinya apa?
buku ini sebetulnya tadi latar belakangnya kan kita pengen ngajak orang ayo bergerak bersama-sama. Iya. Nah, kalau yang sudah biasa bergerak mungkin ngapain sih saya diajak-ajak lagi, saya sudah ikut lari, sudah setiap sore saya juga sudah ke gym misalnya. Nah, bagi pemula itu apa yang kemudian bisa kita ajak mereka, kita berikan motivasi kepada mereka untuk kemudian mulai bergerak. Kadang-kadang mereka tidak bergerak karena nggak tahu bagaimana harus memulai. Nah, sebetulnya nih Prof, olahraga itu kalau saya yang merasakan, itu yang penting tuh bangun mood. Karena kalau nggak mood, biarpun kita sering olahraga, kalau pas lagi nggak mood tuh ya nggak mood. Pengennya tidur aja. Kalau nggak tidur ya diem aja kan. Oh, kayaknya lebih enak ngelamun daripada olahraga. Habis sahur ya kan, habis sahur kan harusnya habis sahur setelah subuh harusnya kan kita bergerak-gerak nih, tapi pengennya tidur lagi. Tidur lagi tuh lebih enak gitu. Kadang-kadang subuhnya ya nanti deh 10 menit lagi tidur. Iya betul, memang kalau kita tidak ada motivasi sulit untuk kemudian kita bergerak karena itu yang terbayang itu adalah capek. Ya. Ya. Nah sehingga ketika pemula itu memang harus punya target. Targetnya mau apa sih? Ya. Gitu. Apakah mau menurunkan berat badan? Apakah mau menjaga kebugaran? Menjaga kesehatan? Atau tadi pengen pinter ya, pengen semakin pinter, pengen gaul ya kan, pengen ngonten. Nah itu. Nah ini kan beda. Nah kemudian dia sudah menetapkan target dan kemudian dia bikin timeline, bikin jadwal. Kapan saya mau berolahraga. Itu adalah bentuk komitmen terhadap dirinya sendiri. Nah ketika membuat jadwal ini juga harus ada jadwal kapan saya beristirahat. Sehingga olahraga itu bisa dinikmati sambil enjoy kita berolahraga. Bukan sesuatu yang memberatkan dan membosankan. Ya. Satu lagi Prof, mengingat Gen Z kan selama ini lebih banyak menyimak ini ya, YouTube atau media sosial yang lain gitu ya, dibandingkan dengan membaca buku ini gitu ya. Nah ini apakah masih relevan untuk kalau ini ditujukan kepada segmen anak-anak atau remaja-remaja yang mereka sedang pengen baru memulai untuk olahraga? Ya, karena ini untuk pemula, buku ini saya buat dengan bahasa yang relatif sederhana. Kemudian ada beberapa gambar-gambar yang saya cantumkan di situ dan ada beberapa ilustrasi. Ilustrasi dari tadi bagaimana kita membuat target, bagaimana kita membuat jadwal, kemudian tips-triknya bagaimana kita mengatasi motivasi yang turun tadi. Ini Prof, apalagi nih kalau anak-anak muda gitu ya, anak-anak muda itu kan selalu pemikirannya, saya kan sudah jalan dari antar satu gedung dalam satu fakultas misalnya, dari gedung A ke gedung B, saya itu udah jalan. Terus habis itu nanti saya mau pulang ke kos juga saya jalan, habis itu saya nyapu. Habis itu saya ngepel, habis itu saya nyuci baju. Ngapain saya harus olahraga? Kan gitu, capek. Saya sudah ini kan aktivitas fisik. Ngapain lagi saya harus olahraga? Apa pentingnya sama-sama saya keluar kalori kok? Betul, ya itu yang memang sering didebatkan ya. Hanya kita memang harus membedakan antara aktivitas fisik dan olahraga. Aktivitas fisik itu adalah setiap kita menggerakkan otot. Itu sudah kita sebut sebagai aktivitas fisik. Sedangkan olahraga kita menggerakkan otot dengan satu tujuan. Tujuannya tadi menjaga kesehatan, meningkatkan kebugaran, dan olahraga ini ada terjadwal dan terstruktur. Jadi kalau berenang ya kan tidak cuma masuk ke kolam selesai. Jadi mana yang harus digerakkan? Kan itu terstruktur otot yang bergerak. Itu bedanya. Nah, rekomendasi dari WHO, kita harus melakukan aktivitas fisik dan olahraga minimal 150 menit per minggu. Per minggu. Artinya per hari bisa dilakukan per hari. Per hari kalau 60. dibagi 3, kalau dibagi misalnya 1 minggu 3 kali gitu berarti sekali olahraga kita sekitar 1 jam ya. Nah, 150 menit per minggu itu
aktivitas fisik saja, Ya. tetapi olahraga tetap harus 3-5 kali seminggu. Oh ya. Jadi menitannya bisa digabungkan. Gabungan. Misalnya olahraganya 3 kali seminggu kan 60 menit, Ya. ya kan? Tapi kita aktivitas fisiknya di antara itu juga tetap harus beraktivitas fisik. Harus tetap bergerak, karena kalau kita tidak bergerak, kita lebih banyak duduk dan rebahan, maka kita akan masuk ke dalam perilaku yang disebut sebagai perilaku sedentary, yaitu perilaku yang terlalu banyak duduk. Nah, kita ini. Betul sekali. Teman-teman yang duduk di kantor atau lebih banyak ini ya, aktivitas di belakang meja gitu ya. Nah, itu mungkin mereka gimana nih? Ada tips yang bisa dilakukan selama kita bekerja atau ketika sedang belajar gitu? Ya, Di sela-sela itu kita harus melakukan. betul. Di sela-sela itu kita harus mengakali, ya, membuat satu kegiatan yang menggerakkan badan kita. Sebetulnya yang semudah dipikirkan, paling simpel adalah setiap duduk 30 menit, kita bergerak 1-2 menit. Bergerak itu mau stretching atau sekedar berjalan ke kamar mandi, mencari minum, bergerak, ini sudah cukup karena dia akan mengurangi waktu duduknya. Makanya kan sekarang tren pakai jam tangan yang dia bisa mengatur. Ayo kamu harus bergerak, harus berdiri, harus beraktivitas gitu ya. Iya. Wah, ini cukup menarik ya. Ini tapi kalau kita tuh sangat dibatasi waktu ya Mbak Lili ya, Bu Lili ya. Padahal kita tuh pingin banget Prof tuh ngobrolnya banyak karena nggak habis-habis ini. Karena banyak hal yang kita itu ingin tahu sebetulnya. Ini terutama di bulan Ramadan ini ya, di bulan puasa ini berarti kita harus tetap bergerak. Jangan mager ya, sobat Perpus dan Arsip, jangan mager walaupun di bulan Ramadan. Nah, ini ada satu quote nih dari Albert Einstein yang ada juga di bukunya Prof Denny ini. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Woi, ini itu menurut Prof Denny ini related nggak nih dengan anak muda, terus kemudian anak muda juga, yang senior juga, gitu. Ya harus ya, karena yang kita sebut sebagai keseimbangan hidup itu kan tidak hanya bekerja, berpikir, tapi kita juga harus selalu bergerak. Karena manusia itu kan diciptakan sejak awal untuk bergerak. Kalau kita lihat zaman dulu, orang mencari makan itu bergerak, ya kan, berburu, ya mencari kemana. Sekarang kita mencari makannya duduk. Duduk di belakang meja tadi. Iya, betul. Tidak bergerak. Nah, itu kan kita kehilangan sifat alamiah kita. Nah, kembali ke olahraga tadi, Prof. Kira-kira olahraga yang pas untuk selama kita menjalankan ibadah puasa ini apa? Ya, kalau tadi olahraga itu harus dilakukan sekitar 1 jam durasinya. Olahraga selama bulan puasa tetap sesuai minat dan kemampuannya, tapi waktunya boleh dipotong, mungkin 30 menit saja. Dan itu dilakukan pagi atau sore? Nah, 30 menit ini paling baik sebetulnya setelah asar sampai maghrib. Ya. Kalau misalnya ibu-ibu itu kadang-kadang terlalu sibuk dari asar sampai maghrib, ya tetap olahraga tapi sambil masak misalnya. Ya, seperti saya meletakkan treadmill itu di depan dapur, ya, sehingga sambil masak treadmillan itu sambil nunggu, nanti dihentikan dulu, kita nunggu dia matang dan sebagainya. Nah, kalau misalnya memang tidak bisa, kita boleh berolahraga 30 menit mungkin setelah maghrib. Setelah maghrib ya. Tapi olahraga itu harus dibatasi maksimal, dia harus berhenti 2 jam sampai 3 jam sebelum dia tidur. Sebelum tidur, 2 jam sampai 3 jam sebelum tidur. Karena ketika olahraga kan semua badan kita aktif ya. Semua sedang tegang bekerja ini. Nah, kalau kemudian kita mendekati waktu tidur, kita tidak akan rileks. Sehingga tidurnya tidak akan bisa tidur dalam, tidak berkualitas nantinya. Betul. Maka hentikan dulu 2 jam atau 3 jam sehingga tubuh kita sudah mulai rileks, baru kemudian kita
tidur. Nah, Nah, untuk menambah jam tadi karena harus 150 yang tidak bisa ditawar, ya. itu kita bisa tambahkan setelah subuh. Setelah subuh sampai maksimal jam 7 pagi kita boleh senam ringan atau Ya. jalan kecil-kecil di dekat rumah. Biar nggak dehidrasi ya. Nah, Boleh nggak sih dok yang untuk misalnya kan itu tadi kan kita kan sudah harus melakukan olahraga itu kan 150 gitu ya. Nah, bisa dirapel nggak? Ada sistem rapel nggak? Maksudnya kalau misalnya minggu kemarin kita pas mager gitu ya, pas tidak memungkinkan untuk olahraga mungkin karena aktivitas atau hujan terus-terusan gitu ya, alasannya hujan gitu ya. Nah, itu kita lakukan di minggu yang kedua gitu ya, itu kita jadi 300 jam misal seperti itu, boleh nggak? Sebetulnya manfaatnya akan berkurang begitu ya. Jadi manfaat yang berkurang ini maksud saya kita itu olahraga tidak boleh dihentikan lebih dari 72 jam. Jadi kalau Senin, Rebo, Jumat ya. Tapi tidak boleh olahraga itu Senin, Selasa, Rebo terus Kamis, Jumat, Sabtu libur karena weekend. Tidak olahraga misalnya mengerjakan yang lain itu tidak boleh. Karena kalau kita menghentikan olahraga lebih dari 72 jam, maka efek olahraga yang tadi itu akan menurun. Menurun. Dan kalau kita hentikan mungkin 1 bulan, ya dia semakin menurun. Ya, jadi yang tadinya sudah enak-enak bugar, nah nanti dia akan turun lagi, nggak jadi bugar. Manfaat kesehatannya akan berkurang. Maka tidak boleh dirapel. Nah, kalau rekomendasi WHO itu 150 menit sampai 300 menit itu masih diperbolehkan. Tapi kadang-kadang kalau pemula atau yang tidak pernah olahraga 300 menit itu berat. Ya. Nah, 150 aja berat, makanya 150 dulu nanti progres sampai dia mencapai 300. Kalau sudah atlet atau sudah yang expert dengan olahraga dia boleh sampai 600. Paling aman olahraga apa? Jalan kaki mungkin ya Prof ya? Paling aman untuk siapa? Wah, ini untuk pemula ini, untuk pemula. Ya. Untuk pemula ini boleh memang paling aman, simple gitu ya, dan jalan murah. Dan murah. Ya, harus bayar. Nggak harus bayar, tapi biasanya kalau anak sekarang jalan pun ya harus tampil cantik kan? Iya. Jadi sepatu juga harus cari yang proper, outfitnya juga harus pas gitu ya. Tapi memang yang paling baik, paling mudah dan murah ya jalan kaki. Nah, jalan kaki nanti kita bisa mengatur kecepatannya, kita bisa mencari tanjakan, kita bisa mengatur waktunya. Oke. Untuk yang sakit misal seperti itu, ada cedera, ada rekomendasi selain jalan kaki apa? Kalau misalnya ada cedera kaki atau orang tua yang mengalami masalah di lututnya misalnya, berenang lebih baik. Berenang lebih atau baik. Jalan di air ya kalau nggak bisa berenang. Kalau nggak bisa berenang ya jalan di air boleh, karena air punya tekanan yang kemudian dia akan membantu tubuh kita seperti beban terhadap tubuh kita. Nah, kemudian selain itu di rumah masih harus ditambah dengan latihan beban untuk supaya ototnya tidak melemah. Latihan beban itu tidak harus kemudian beli dumbbell yang mahal, tidak pakai botol air mineral kita isi pasir atau kerikil, atau kita pakai kursi, jadi pegangan di kursi, kemudian jongkok berdiri di belakang kursi. Nah, itu sudah cukup juga. Nah, ini selama selama Idul Fitri, selama ini bulan puasa sampai nanti Idul Fitri, mungkin untuk menjaga mood olahraga konsisten itu seperti apa? Untuk menjaga mood mestinya tadi harus ada target kan. Mungkin paling gampang pada saat Lebaran harus tampak bugar dan langsing misalnya. Biar nanti semoga calonnya. Karena kalau kita bugar pasti wajahnya kan cerah, ceria dan nggak perlu pakai skincare yang banyak mahal-mahal, mungkin sudah glowing sendiri. Betul Prof, dan yang paling penting itu juga ini mungkin ya nanti setelah Lebaran, karena biasanya Lebaran kita makan enak, nah itu bersantan pakai gula, lupa semuanya gitu kan. Setelah Lebaran habis itu sakit, yang badannya sakit-sakit lah, yang pusing lah gitu kan Prof. Nah ini mungkin nanti untuk setelah Lebaran ini Prof,
Berarti apapun jenis olahraganya tadi misalnya lari, terus kemudian misal jalan, terus kemudian nanti berenang begitu, itu kita tetap konsisten melaksanakan dan habis itu meningkatkan ya Prof ya. Mungkin yang tadinya kalau tadinya mungkin 150 lah ya, karena mungkin di bulan Ramadan gitu, nanti habis Lebaran naik jadi 300 lagi. gitu ya Prof ya? Ya, tapi tetap naiknya itu tidak boleh mendadak begitu ya. Kasih waktu 2 minggu untuk beradaptasi terhadap kondisi sekarang. Misalnya sekarang bisanya olahraga kan tadi kita harus 1 jam. 1 jam. Tapi kalau baru mulai 10 menit aja udah capek, ya sudah ikuti aja 10 menit. Nanti seminggu kemudian, 2 minggu kemudian harus sudah jadi 20 menit. Makanya harus sabar ya supaya tubuh kita itu beradaptasi dan kemudian kita tidak merasa capek, sakit semua dan akhirnya kita tidak mau melakukan. Mungkin di awal-awal 1 putaran GSP dulu ya. 1 putaran. Aduh, itu terlalu 2. banyak Bu Lili. 1 putaran, setengah putaran saja. Bagi pemula yang belum pernah olahraga. Atau naik turun tangga dulu nih, lantai 1, lantai 2. Sengaja tidak memilih lift gitu ya. Kemudian parkirnya yang jauh biar jalannya biar jauh gitu ya. Iya, parkir GSP dekat masjid. Iya. Prof, mungkin ada kiat-kiat ini. Kiat-kiat bagi kita semua begitu untuk tetap bugar, terus untuk tetap sehat begitu selama Ramadan dan setelah Ramadan serta setelahnya begitu. Setelahnya begitu. Yang penting sebetulnya yang harus kita ingat itu kita harus memahami tubuh kita. Kita harus memahami tubuh kita maunya seperti apa. Karena kalau kita sudah rutin berolahraga, tubuh kita itu maunya ya olahraga terus dan dia pasti nggak puas dengan beban yang sekarang. Pasti dia akan minta naik, ya ikuti naik. Tapi kalau kemudian ada sakit, ada nyeri, ada rasa capek sekali, ya sudah berhenti dulu. Jadi ikuti kemauan tubuh kita. Tapi ketika dia mintanya rebahan terus, nah itu yang harus dilawan. Ya, nggak terasa ini Bu Lili ya, obrolan kita ini sudah di penghujung episode. Sebenarnya banyak sekali yang harus kita tanyakan. Mumpung ini satu-satunya ahli fisiologi olahraga di Universitas Gadjah Mada, Prof Denny. Ya, ini terima kasih Prof Denny yang sudah berkenan ini untuk rawuh di podcastnya Perpustakaan dan Arsip UGM untuk memberikan insight-insight tentang olahraga, tentang kebugaran, dan juga tentang kesehatan. Semoga obrolan kita hari ini bisa menambah wawasan Sobat Perpustakaan dan Arsip Universitas Gadjah Mada, serta untuk membangkitkan inspirasi dan juga mood tentunya untuk tetap menjaga kesehatan, kebugaran, dan tentunya kita baik selama bulan Ramadan maupun setelah bulan Ramadan dan setelahnya. Ini kalau mau menghubungi Bu Denny, mau konsultasi lebih lanjut Sobat Perpus dan Arsip bisa loh untuk ketemu dengan Prof Denny. Nanti bisa di Klinik Sehati FKKMK Universitas Gadjah Mada atau di Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Terima kasih juga kepada Sobat Perpus dan Arsip yang sudah setia menonton podcast ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi update seputar perpustakaan dan arsip UGM. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam literasi, learning is fun.